Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Dika. Di video kali ini saya bakal ceritain ke teman-teman gimana sih perjalanan saya akhirnya memilih karir menjadi seorang fotografer wedding atau dokumentasi wedding. Karena saya foto juga dan saya kebetulan juga video juga. Nah, kenapa saya mau ceritakan tentang awal saya ngerintis Seven Color menjadi seorang videografer adalah karena kemarin saya sempat bikin Q&A. Nah, salah satu pertanyaan itu ada yang nanyain suka duka menjadi seorang merintis Seven Color katanya. Nah, akhirnya saya kepikiran buat ngejawab pertanyaan tersebut, tapi dengan video ini pertanyaannya bakal jadi kita jawab bakal lebih panjang. Nah, awalnya adalah pertama saya bakal ceritain dulu profil saya ya. Waktu itu saya jadi selesai sekolah itu saya pernah bekerja di beberapa tempat dan akhirnya saya bisa bekerja di sebuah perusahaan, di sebuah PT yang PT itu yang dimana ketika saya masuk tuh masih jadi bisa dibilang office boy-nya, karena di kantor itu nggak ada office boy. Jadi pagi itu saya ngebersihin kantor dulu, udah siangnya baru saya bekerja di lapangan ngebantu mekanik kayak gitu. Jadi kerjanya serabutan lah, walaupun itu perusahaan sebuah perusahaan tapi masih terhitung perusahaan kecil. Nah, waktu itu manajernya karena suka ngeliat saya waktu sholat, datang saya sholat gitu, dia ngeliat rajin sholat, dan kebetulan si manajernya adalah orang bisa dibilang pengajian juga. Akhirnya dia tertarik buat ngasih saya masukan, gimana kalau kamu kuliah sambil kerja, nanti kalau selesai kuliah saya bakal bawa kamu, promosiin kamu ke perusahaan-perusahaan lain untuk minimal menjadi asisten manajer katanya, untuk ngedapatin jabatan yang lebih baik. Nah, akhirnya saya tertarik, akhirnya saya kuliah sambil bekerja. Nah, setelah beberapa tahun akhirnya saya mau wisuda nih, tapi yang namanya kita bekerja pasti ada orang yang suka dan ada juga orang yang nggak suka kan. Nah, yang kebetulan nggak suka sama saya itu di lokasi adalah orang kepercayaan juga, si manajer. Saya rasa nih yang orang yang nggak suka sama saya ini, saya bilang aja posisinya supervisor misalkan, seperti itulah posisinya. Jadi dia ini orang kepercayaan untuk mengelola perusahaan. Nah, jadi si manajer memang nggak tahu tentang tentang tim-timnya di lapangan, yang tahu itu supervisor. Nah, jadi akhirnya tepat bulan 12 awal tahun 2016 tanggal 1 itu saya pulang job jam 3 subuh. Nah, saya cerita dulu. Jadi dari tadi saya yang kerjanya office boy itu karena rajin dan karena saya orangnya jujur di lapangan, bukan ngeklaim ya, tapi itu memang berdasarkan kata teman-teman waktu itu, dan itu juga alasan supervisor dan manajer saya untuk ngangkat jabatan. Nah, akhirnya saya turun ke lapangan. Oke guys, mohon maaf tadi videonya karena kita potong. Seperti yang kalian lihat tadi sudah memasuki azan asar. Oke, saya bakal lanjutin ceritanya. Dan akhirnya tadi sampai akhirnya saya diangkat menjadi kru di lapangan oleh supervisor dan manajer saya, tentu dengan berbagai hal dan berbagai macam pertimbangan ketika itu. Nah, dari yang awalnya office boy, akhirnya saya diangkat menjadi seorang kru lapangan. Jadi saya dapat schedule-nya itu adalah on call. Jadi pekerjaannya 5 hari kerja dan 5 hari saya libur. Jadi pekerjaannya 5 hari kerja, 5 hari libur. Tapi 5 hari yang schedule saya untuk bekerja tadi saya diwajibkan hari pertama untuk ikut meeting. Itu adalah serah terima aplusan dari yang masuk, kan saya libur terus ada yang masuk, nanti kami bakal aplusan serah terima apa aja kendala dan kerjaan yang mau di handle gitu. Nah, jadi pekerjaan on call tadi itu saya diwajibkan 1 kali untuk ikut meeting pagi dan sisanya bebas, tapi kita harus ready buat ditelepon kapan aja, mau jam 1 subuh, mau jam 3 subuh, itu tuh tergantung dari panggilan di lapangan. Nah, terkadang pun tersiksanya kita tuh udah mau, kalau di bulan Ramadan nih, udah mau buka di rumah bareng keluarga,
terus dipanggil ya harus ditinggalin makanannya, kayak gitulah kira-kira. Jadi kita memang on call-nya itu dibebasin kemana aja, tapi siap dipanggil kapanpun. Nah, akhirnya saya di ini akhirnya manajer saya waktu itu ngasih masukan buat bisa bekerja sambil kuliah. Katanya agar dia bisa memberikan saya jabatan yang lebih bagus, minimal nanti saya bakal dipromosikan ke perusahaan-perusahaan lain untuk minimal jadi asisten manajer atau ya istilahnya kerjaannya nggak berat lagi lah. Kalian tau lah kalau kita udah sarjana pasti pekerjaannya nggak nguli lagi. Kalau yang on call tadi ya tetap nguli walaupun 5 hari kerja 5 hari libur. Nah, tapi semua itu nggak berjalan lancar. Udah mau dekat-dekat wisuda nih, tepat tanggal 2016 bulan 12 akhir tahun, itu tahun baru, jam 12 saya masih ngerayain tahun baru di rumah kan, bakar-bakar kembang api waktu itu. Jam 2 saya ditelepon dari lokasi, akhirnya saya berangkat ke lokasi, ngerjain job jam 2 subuh itu, terus pulang balik ke kantor, nganterin mobil, nyuci, dan serah terima ke kru selanjutnya. Nah, setelah terima meeting, saya akhirnya nerima surat nih dari supervisor saya. Saya kira itu adalah sebuah surat penghargaan, mungkin uang tips atau lebih lah, karena saya satu-satunya mungkin dari beberapa, saya salah satunya adalah yang orang tidak pernah ngalamin insiden di lapangan. Karena yang lain kayak ada beberapa orang yang nyuri sepatunya Chevron, aman masih tetap lanjut kerjanya. Ada yang udah tabrakan di lokasi, aman masih lanjut kerjanya. Ada yang nggak bisa nyelesain kerjanya, akhirnya dibantu orang lain, ada juga. Nah, saya berpikir saya adalah salah satu kru terbaik, tapi kekurangannya adalah saya tidak mau nongkrong sama tim-tim yang lain. Saya orangnya antisosial gitulah, saya nggak suka kalau duduk itu ngobrolin yang nggak penting, jadi gibah atau ngapain aja, mending saya di rumah istirahat kan gitu, karena kan kita kerja on call. Nah, rupanya teman-teman itu banyak yang nggak suka saya karena hal itu, karena saya jarang datang ke kantor. Kita kan nggak diwajibin datang ke kantor karena kita on call kan, dan mereka pun mungkin ada aduan ke supervisor. Dan akhirnya surat yang saya terima tadi itu setelah saya buka di parkiran, ternyata adalah surat bahwa dinyatakan saya tidak kontraknya tidak disambung ya, alhamdulillah. Walaupun waktu itu saya kecewa kan. Dan akhirnya karena saya datang nampak muka, kata orang Minang, pulangnya nampak punggung. Beberapa hari kemudian saya temuin supervisornya. Maksud saya mendatangi bukan meminta pekerjaan kembali, hanya saja saya pengen datang baca assalamualaikum, pulang juga baca waalaikumsalam, kayak gitu kira-kira guys. Jadi saya ceritain semuanya, dan akhirnya ya seperti kalian tahu tadi, rupanya pun manajernya juga dihasut buat nggak suka sama saya. Dan manajernya bilang, oh ya udah Dik, katanya, nanti kalau ada pekerjaan saya telepon kamu lagi ya, katanya. Nggak usah Pak, bilang, mungkin saya mau coba kerjaan yang lain karena saya rasa ini nggak passion saya, karena saya tuh nggak suka yang namanya bangun pagi. Jadi saya pengen cari pekerjaan itu yang nggak bikin saya harus bangun pagi terus. Kita tuh kayak terbelenggu gitu, pagi bangun, sore pulang, pagi bangun, sore pulang. Saya pernah kepikiran bahwa gimana caranya, pekerjaan apa sih yang bisa bikin kita tuh nggak bangun pagi gitu. Nah, terus saya juga bilang sama manajernya, saya bukan untuk meluruskan, saya bukan untuk ini juga, saya hanya bilang terima kasih, dan saya hanya ingin si manajernya tahu apa sebenarnya yang terjadi gitu. Nah, akhirnya saya berhenti tuh nganggur sekitar 1 bulan 2 bulanan. Terus ada abang saya namanya Alizardi, kebetulan dia adalah seorang mekanik di Toyota. Dia tuh suka ngetes kita gitu, ngetes mental. Jadi dia bilang, mau nggak kerja di Toyota, katanya jadi office boy lagi, katanya kan, mungkin ngetes mental saya kan. Ya saya bilang mau, karena saya awalnya dari situ kan. Akhirnya saya masukin lamaran ke Toyota, dan saya pun jadi office boy di Toyota. Nah kan di perusahaan kayak marketing itu kan dia butuh penampilan yang menarik. Saya bukan bilang penampilan saya menarik, tapi di mata bos tuh saya cukup eye catching, katanya kan, good looking, katanya. Nah akhirnya 1 bulan kerja,
saya ditawarin sama Pak Bayu, branch manajernya, untuk jadi marketing di Toyota. Tapi singkat cerita, saya itu orangnya nggak suka ketemu sama orang, nggak suka ngobrol banyak. Tapi Bapak Pak Bahyunya, terima kasih buat Pak Bayu. Pak Bahyunya nyampaikan kita harus berani berubah. Kalau kita ingin merubah hidup kita juga harus berani merubah kebiasaan kita. Nah, akhirnya saya belajar tentang marketing ke Bang Hendrik. Nah, pekerjaan di marketing itu adalah salah satu-satunya pekerjaan yang paling saya suka di ini selama saya bekerja. Karena apa? Karena saya akhirnya menemukan sesuatu yang baru. Saya berjumpa sama orang banyak, kemana-mana saya ditegur, kenalan banyak kan. Karena kita lingkungan kita itu ya kalau nggak menengah ke atas rata-rata, jarang yang menengah ke bawah. Karena kan kita marketing mobil nih, yang kita jual itu barang-barang high end gitu kan, barang-barang yang nggak akan bisa dibeli sama orang menengah ke bawah. Jadi saya jumpa itu orang menengah ke atas terus. Nah, akhirnya keasikan kerja di akhir tahun 2018 kan, 2018 itu tuh saya mulai dengar ceramah bahwa katanya kredit mobil riba. Nah, saya dijelaskan sekian banyak dosa dan dampaknya kalau kita pelaku riba. Akhirnya saya mulai nggak fokus sama pekerjaan. Entah mengapa waktu itu saya 2015 waktu kerja di perusahaan, saya sempat beli kamera karena ngikut-ngikutin si teman sekolah dulu STM namanya Obses Homili. Jadi saya gabung di komunitas nih namanya Tripod. Saya juga aktif untuk foto model, hunting, street segala macam. Cuman sekedar hobi. Kameranya ada karena komunitasnya udah nggak jalan, kamera itu masih saya simpan. Nah, akhirnya di akhir karir saya sebagai marketing itu, si teman-teman tuh tahu saya suka foto. Akhirnya saya disuruh dokumentasikan setiap acara yang ada di Toyota. Dan akhirnya saya kembali lagi ngasah keterampilan saya di fotografer. Ini tuh semuanya kayak udah ditarik, udah diatur, kayaknya tuh udah diatur sedemikian rupa sama Allah. Akhirnya saya balik lagi ke foto, dan sekarang kerjanya foto kayak gitulah. Kayaknya tuh udah skenario itu udah rapi banget gitu kan. Nah, akhirnya ya kayak itu, karena saya ragu dengan pekerjaan ini halal atau haram. Kalau beli cash tentu saja nggak terkena riba. Yang dimaksudkan riba itu kredit. Kalau kalian belum paham maksud saya, nanti silakan dicek video di YouTube, banyak itu tentang riba. Nah, terus akhirnya saya mutusin buat dengar ceramah Ustaz Abu Somad kan. Akhirnya saya mutusin buat ini berhenti atau enggak. Nah, di sela-sela berhenti atau enggak itu kemudian karena nggak fokus, akhirnya jualan saya turun, dan waktu itu supervisor saya marah-marah. Dan salah satu kata-kata yang namanya, kalau pressure kan pasti ya ucapannya yang kadang memang bikin kita tuh sadar dengan keadaan kita. Salah satunya adalah bilang jangan jadi beban bagi tim. Karena saya orang Minang kan, orang Minang tuh biasanya tingkat perasaannya itu tinggi. Akhirnya malam-malam saya bikin surat pengunduran diri, paginya saya antar, kemudian saya memilih untuk berhenti dari pekerjaan tersebut. Nah, kemudian banyak tawaran kerja dari perusahaan nih, dari PT nih. Ada yang mau masukin saya ke sini, ada yang mau masukin saya ke situ. Saya udah pernah coba satu kali, akhirnya ditikung sama orang dalam lagi. Dan saya pikir, ya sampai kapan nih, mohon maaf buat kalian yang tersinggung, ya sampai kapan saya mau kerja di perusahaan. Nanti kerja 1 tahun nih misalnya, kerja 1 tahun, duit terkumpul misalnya 10 juta. Dan kemudian kita habis kontrak, terus nyari pekerjaan lagi susah. Iya, syukur kalau ada orang dalam kan. Ini fakta, syukur ada orang dalam kan. Kalau nggak ada orang dalam, kita mau nganggur berapa tahun coba, duit yang kita kumpulin bakal habis terus kan. Nanti kita putar-putar di situ aja. Saya berpikirnya itu nggak ada perubahan. Ya, walaupun S1, SMA, kalau kalian S2 berpengaruh, ataupun kalian S1 komlot, mungkin jadi pertimbangan untuk perusahaan melirik kalian. Tapi kalau ya ece-ece aja ya sama juga, masuknya pakai orang dalam kan, pasti kan. Nah, akhirnya saya berpikiran, ya kayaknya saya harus fokus di foto. Saya harus coba sesuatu yang baru di fotografer ini. Nah, akhirnya saya coba lagi kerja menjadikan fotografer sebagai pekerjaan. Nah, dulu saya tahun 2014 itu, waktu saya beli kamera waktu kerja di perusahaan, saya bikin brandnya itu adalah AF Shooter. Nah,
live shooter ini kan kayak setiap fotografer tuh wajib memiliki brandednya, nanti watermark tuh bakal ditaruh tuh di bawah-bawah fotonya untuk hak cipta katanya, copyright. Nah kemudian setelah saya itu fokus ke wedding, saya nggak tahu nih dapat jobnya dari mana, dapat job wedding itu dari mana. Akhirnya saya coba terapkan pelajaran-pelajaran marketing yang saya dapat dari Toyota kan. Kemudian itu tuh efektif banget. Jadi saya semua nomor kontak yang ada di handphone itu saya SMS satu-satu. Jadi saya kelompokkan yang dipanggil ibu-ibu, yang dipanggil abang-abang, yang dipanggil bapak-bapak. Jadi saya kelompokkan tuh. Saya bikin grupnya. Kemudian saya bikin SMS blasting. SMS sekali kirim terkirim ke banyak. Jadi saya bikin formatnya Assalamualaikum Bu, saya Dika yang kerja di Toyota. Sekarang saya sudah jadi fotografer. Nah, kalau ibu butuh jasa fotografer jangan lupa hubungin Dika ya Bu. Itu untuk ibunya, untuk bapaknya saya tinggal tukar panggilannya aja. Jadi kira-kira kayak gitu. Ya alhamdulillah ada beberapa seperti saya foto awal-awal itu motoin penyerahan bantuan di kelurahan dari Pak Lurah kan. Terus ada juga ulang tahun ya. Namanya merintis pasti kita memulai sesuatu itu dari bayaran yang kayaknya nggak cukup, tapi ya udah dicukup-cukupin. Nah akhirnya dari situ saya mulai kenal sama saya akhirnya ketemu lagi sama Billy Saputra atau Billy Lubis. Nah kemudian saya dikenalkan sama beberapa vendor. Ada yang pertama tuh yang alamatnya di Jalan Pari, dan kemudian tuh ada juga beberapa fotografer senior yang ada di Kota Duri. Nah, karena saya tahu saya butuh pekerjaan ini, saya bakal fokus di pekerjaan ini. Ketika saya diajak untuk bergabung ke ngebantu job-job teman-teman yang udah senior, saya manfaatkan sedemikian sedemikian rupa. Jadi saya pelajari, misalkan saya ikut sama yang vendor A nih. Vendor A ini kelebihannya ini saya ambil itu. Jadi saya di lapangan tuh nggak cuman kerja aja. Jadi di waktu kita rehat, saya bakal tanya-tanyain, saya ulik, nih kenapa harus payungnya seperti ini, kenapa ISO-nya gini, nah ini kenapa, semua itu bakal saya pertanyakan untuk ngedapatin informasi yang cukup. Dulu waktu itu YouTube kayaknya belum terlalu ngasih tutorial yang kayak sekarang ngedetail gitu kan. Nah akhirnya ya banyak lika-liku sih. Akhirnya vendor yang pertama ngebawa saya itu saya udah bilang sama dia kan, ini salah satu juga cerita nggak mudah sih sebenarnya ngerintis semuanya ini. Jadi dulu tuh di awal-awalnya itu saya udah bilang sama vendornya kalau saya tuh nggak pernah foto wedding. Jadi saya tuh pernahnya foto model aja, model street hunting. Jadi semua itu memang fotografer, tapi nggak bisa fotografer model disuruh ke wedding itu tuh bakal nggak jumpa karena triknya beda gitu. Nah akhirnya kesalahan saya waktu itu adalah saya berpikiran bahwa pelaminan yang sebesar itu, ketika ada tamu yang ingin berfoto sama pengantin, saya bakal foto dengan memasukkan pelaminan itu full ke frame foto kita. Jadi kan kalau dimasukin full ya orangnya tinggal sedikit, dari segini ya munculnya cuma segini gitu kan. Jadi orangnya itu nampak kecil. Jadi kalau dicetak dia harus nge-crop. Jadi kalau kita foto tamu itu udah harus ngepas dia, karena yang diutamakan tamunya bukan dekorasinya. Kalau kita mau foto dekorasi, utamain dekorasi ya foto sebelum ada tamu. Jadi kayak gitu. Nah saya udah lihat ini fotonya ke dia, tapi dia bilang oke mantap. Jadi saya pikir yang saya lakukan benar. Nah akhirnya selesai ngejob, pulang saya dibayar, pada saya kasih. Besok harinya saya nyampe rumah nih, lagi mau makan, kemudian BBM berbunyi. Saya excited nih karena ada panggilan job lagi kan. Akhirnya saya buka. Itu nak kalian isinya apa? Isinya adalah kata-kata yang kasar menurut saya sih, dibilangnya fotonya nggak bisa dipakai, nggak kayak fotografer motret. Semua dia bilang. Akhirnya saya bilang ya kayak mana bang, bisa di iniin nggak, bilang, atau nggak duitnya saya balikin katanya. Jadi cuma di-read. Akhirnya saya kepikiran, memang nggak sih fotografer nih jalan saya, bener nggak sih bisa saya hidup dari fotografer nih. Akhirnya saya tuh banyak mendatangkan keraguan, dan akhirnya sampai saya jumpa sama Bang Rio ZR namanya. Jadi Bang Rio ZR tuh dulu salah satu juga fotografer yang
jobnya lumayan banyak lah di Duri yang saya tahu gitu kan. Jadi akhirnya saya kenal sama dia, saya dibawa beberapa kali termasuk motoin Bang Ayub dan Puja waktu itu di Piramida, itu pakai jasa Bang Rio dan timnya saya gitu. Jadi kami berdua waktu itu kan. Tapi Bang Rio itu banyak banget ngajarin saya tentang editing, tentang salah dan benar kata yang di lapangan gitu. Nah akhirnya karena Bang Rio mulai sepi job, Bang Rio ngenalin saya nih satu lagi sama fotografer yang waktu itu kayaknya terhits lah di Duri kayaknya waktu itu kan. Akhirnya saya dikenalkan tuh sama yang inisialnya G, dikenalin. Tapi waktu itu dia tuh butuh, sebelum ketemu sama yang inisial G, saya ketika itu ada teman namanya Bang Ari, dan kebetulan kakaknya yang pesta, jadi dia minta Bang Rio buat motoin. Tapi dia ngebooking itu waktu saya masih kerja di marketing, jadi saya kasih ke Bang Rio gitu kan. Akhirnya setelah saya berhenti, saya kasih tahu Bang Rio, ya udah ikut abang aja. Akhirnya kita handle berdua. Setelah itu saya nemuin dia tuh di base campnya Bang, ya dia banyak tato gitu. Akhirnya saya bilang, Bang, besok yang acaranya kakaknya Bang Ari, awak ikut ya Bang, karena orang nih Bang Rio nih timnya bertiga, ada Bang Rio, satu lagi yang bertato. Terus yang bertato ini ngerasa dia nih gak bakal dibawa gitu. Terus dia bilang, emang kamera kamu apa katanya? Kamera awak Nikon Bang katanya, kata saya kan. Nikon nggak bisa, kalau Canon aja. Seolah bahasanya itu ngebikin saya tuh kayaknya nggak ada lingkungan lah buat Nikon kayak gitu. Padahal sekarang pun kami campur-campur, ada Sony, ada Nikon, ada Canon, kayaknya aman-aman aja. Tapi dari situ saya tahu bahwa banyak senior-senior itu nggak semuanya yang ngedukung anak-anak baru gitu. Banyak yang juga di dunia fotografi ini takut rezekinya diambil. Saya percaya bahwa rezeki untuk kita nggak akan ambil orang lain. Namanya rezeki kita, nggak mungkin ambil orang lain kan. Kalau diambil orang lain berarti rezeki orang lain. Dan saya juga nggak percaya dengan tikung menikung. Nggak ada yang namanya tikung menikung. Yang ada tuh memang nggak rezeki kita mau diapain, jadi gitu. Nah setelah itu saya dikenalin sama yang fotografer hits tadi. Akhirnya tapi dia minta saya jadi videografer waktu itu. Diminta jadi videografer di sana. Setelah jadi videografer, kemudian dia suka karena saya videografer adalah sesuatu yang baru, sinematik. Jadi pulang job jam 12 saya langsung edit tuh. Subuh langsung rilis. Jadi abang yang tadi itu apresiasi, tapi si videografer tetapnya itu ngerasa dia disaingi. Jadi malam itu kami ngobrol lah dengan yang si vendor kan, cerita banyak hal, dan kemudian kami punya banyak kesamaan, dan juga dia ngasih masukan, dan dia mikir bahwa saya bakal tersinggung dengan masukannya. Saya bilang, ya nggak apa-apa, itu masukan Bang, bilang, karena saya orang baru, saya butuh dikasih masukan daripada didiamin kayak si vendor yang awal, tapi nanti ujung-ujungnya nyalahin kan. Nah akhirnya ya si abang itu suka. Terus si videografer ininya tetapnya datang, terus dia bilang, bro gimana kalau Dika kita jadikan videografer kedua kita. Nah tahu nggak kalian jawabannya apa? Sebenarnya si kawan ini yang videografer tetap ini itu tuh dulu adik-adik saya waktu jadi di komunitas tripod, nggak punya kamera, kadang motret, Bang pinjam kameranya Bang, mau foto juga katanya gitu kan. Nah malah dia minjam kamera kita tuh. Nah sekarang tuh karena dia memang duluan ke wedding, jadi dia ya seniornya lah gitu. Tapi dari situ dia kayak nggak suka dengan keberadaan saya. Yang pertanyaan tadi itu dijawab dengan pertanyaan yang nggak memperlihatkan bahwa dia itu adalah seorang yang dewasa, yang punya pemikiran terbuka. Nah kalau saya ditanya seperti itu, saya bakal jawab, oke Bang, hayo, nanti apa yang kurang, apa yang dia nggak tahu, saya bakal kasih tahu, saya bakal ajarin apapun yang dia nggak tahu di lapangan. Tapi jawabannya tidak seperti itu guys. Dia jawab apa? Tak usah lagi Bang, aku masih bisa handle sendiri, nanti aja lah, soal video-video ini masih aman lah. Ya dari situ saya berpikir bahwa fotografer di Duri itu nggak bisa kompak
pasti nggak bisa kompak. Akhirnya saya mutusin buat pergi dari sana, dan saya nggak ada lagi ngumpul sama mereka. Sama ke orang-orang tadi saya udah nggak ada ngumpul lagi. Sampai akhirnya saya dapat job pertama wedding. Dan job pertama wedding itu masih dibilang bahwa katanya saya ngejual-jual nama studio di Duri. Ya saya bodo amat. Nah, terus akhirnya saya bikin nih AF Shooter tadi menjadi AF Studio, dan akhirnya saya rubah lagi menjadi Seven Color. Seven Color itu artinya adalah 7 warna. 7 warna itu kebetulan saya kakak beradik, ada 7 orang. Jadi kami itu di keluarga saling melengkapin. Itu tuh filosofinya kayak gitu, sama kayak pelangi yang ada 7, yang kalau disatuin semuanya ada, itu tuh bakal jadi sesuatu yang indah dilihat. Sama juga dengan pertemanan, kalau dipersatukan dengan semua perbedaan pasti jadi sesuatu yang yang indah dilihat gitu. Nah, jadi singkat cerita, saya juga pernah waktu itu ngedatangin satu-satu pelaminan di Duri. Mungkin ada beberapa dari mereka yang nggak ingat, malah ada yang ngerendahin. Waktu itu saya masih ingat pelaminannya di sekitaran Kulim. Saya datang, "Kak, saya fotografer. Nah, kalau kakak mau ini, saya ada paket ini segala macam," saya bilang ke dia. Terus dia kayak ngeraguin saya sebagai fotografer gitu. Akhirnya dia nelpon senior yang ada di Kota Duri itu, katanya senior kan. Terus sampai akhirnya si senior bilang nggak kenal, karena memang nggak kenal, kayaknya lingkungannya cuma 3 itu tadi aja. Dan kebetulan saya juga anggota kan, jadi nggak terlalu dikenal orang waktu itu. Terus ya kayak gitu, dia bilang, "Nanti aja ya dek, kalau..." Dia bilang itu langsung frontal, "Nanti aja ya dek, kalau seandainya fotografernya full nanti dilempar ke adek," katanya. Ya saya bersyukur, alhamdulillah nggak satupun waktu itu pelaminan yang saya datang itu menjadikan saya partner kerjasama ketika itu. Karena saya bisa bilang sih, ini tuh bukan kerjasama, ini tuh ada perbedaan antara kita bekerja sama dengan pelaminan, antara kita menjadi pekerja di pelaminan. Kalau kita menjadi pekerja di pelaminan, itu tuh kayaknya saya ngeliatnya lucu. Tapi tergantung kalian sih, kalau memang kalian membutuhkan hal kayak gitu. Saya bukan ini merendahkan atau gimana pun, tapi ini opini saya. Kerjasama itu artinya saling membutuhkan. Si vendor pelaminan mau pakai jasa kita, paket kita segini, ya walaupun dibilang itu murah, tapi kita nggak akan nego lagi, kita nggak mau turun. Beda sama kerja dengan pelaminan. Bahkan ada teman-teman itu yang dibayar 900.000 buat job wedding. Bayangin gimana mau berkembang coba. Ya alhamdulillah saya nggak terikat kayak gitu. Jadi ketika saya mulai dikenal di Duri waktu itu, si kliennya minta ke pelaminannya mau pakai Seven Color katanya kan. Ya saya kasih memang harga normal, nggak ada diturun-turunin ya, pandai-pandainya si pelaminan mau ini gitu kan, mau bikin kayak mana gitu. Nah, kita bikin kesepakatan harga lah gitu kan. Saya nggak mau ngikutin harga dari pelaminan. Kalau harga dari kita segini, harga dari pelaminan walaupun itu termasuk murah, tapi kita integritas. Beda terjangkau, murah dengan murahan. Nah, itu beda. Jadi kalian bedakan tuh. Kalau saya ngaku memang kita tuh punya paket yang murah terjangkau, tapi kita juga ada paket yang premium. Karena saya punya kamera itu banyak banget. Nah, ada yang kamera profesional yang saya beli 26 juta, ada juga kamera yang saya beli 19 juta, harganya itu juta-jutaan yang memang profesional, juga ada kamera yang standar. Nah, ketika kita ngambil job yang kita bilang murah, kita gunakan kamera yang standar, walaupun manpowernya tetap sama. Jadi ketika kita dapat job yang premium, kita gunakan kamera yang profesional. Jadi semuanya itu ada. Ibaratkan itu kalian nginap di hotel nih, kalau kalian nginapnya itu di penginapan Wisma, ya kalian nggak dapat fasilitas hotel. Kalau nginap di hotel bintang 5, ya kalian dapat fasilitas bintang 5. Jadi sesuai budget dan sesuai yang kalian dapat. Jadi banyak orang tuh mikir bahwa paket yang murah nih paket yang terjangkau nih bakal sama kayak yang mereka bilang lah, katanya Seven Color harganya murah gitu kan. Ya murah memang, tapi bukan murahan. Jadi kita memang real harga kita segitu, di nego kita nggak bisa, ya udah segitu. Nah, malah yang bilang saya murahan tuh ada klien yang baru terjadi, yang baru-baru ini nih, minggu ini. Dia tuh minta dikurangin lagi, kalau bisa sinematiknya gini dikurangin. Ya saya nggak mau, karena
tim fotografer kita dibayar sesuai dengan 1 hari kerja. Nah, malah yang bilang kita murah itu kerja di situ, berarti dia lebih murah dari saya kan. Nah, akhirnya kayak gitu. Nggak ada yang namanya fotografer murah. Jadi jasa itu ditawarkan sesuai dengan hasil performa. Dan sampai sekarang saya belum ngerasa bahwa foto saya itu cukup bagus. Saya selalu ngerasa foto itu kurang nih, kayak kalau ini nih bisa lebih, ini bisa lebih, ini bisa lebih. Nah, jadi itulah cerita awal saya kenapa saya akhirnya memilih pekerjaan sebagai fotografer, dan akhirnya saya ketemu sama keinginan saya, nggak harus bangun pagi. Keuntungan jadi saya fotografer yang saya syukuri adalah dari Senin sampai Kamis saya di rumah. Ini studio saya untuk proses editing, nih laptop, ini saya ngedit di sini. Istri sama anak saya tidur di belakang saya. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Kalian nggak akan bisa membeli apapun dengan uang, termasuk dengan waktu dengan keluarga. Ini bikin saya ngerinding. Karena ini yang paling saya syukuri. Ketika saya ngedit anak saya nangis, saya bisa dengar. Ketika saya ngedit anak saya bilang, ayah saya ada, saya tinggalin, saya main dengan anak saya. Nah, terkadang saya juga tidur pagi, bangunnya malam, ngeditnya malam. Dan kadang memang kami jarang ketemu walaupun di belakang. Nah, itu adalah salah satu yang saya syukuri, termasuk juga nggak harus bangun pagi. Nah, ini tuh pekerjaan, hobi yang jadi pekerjaan, dan akhirnya hobi yang jadi pekerjaan ini membosankan, dan akhirnya saya juga bikin YouTube untuk mengganti hobi yang baru. Nah, mungkin itu aja. Mungkin saya nggak cerita terlalu padat. Mungkin ada beberapa hal lagi, poin-poin sebenarnya yang nggak saya ceritakan karena ceritanya ngeloncat kan. Mungkin itu aja. Satu lagi, kalau kalian adalah seorang videografer, saya mau titip pesan aja nih buat kalian yang fotografer. Yang pertama adalah, jika kalian ngerasa kalian adalah seorang senior nih di fotografer, yang kalian lakukan adalah ngerangkul orang-orang baru yang ada di sekitar kalian. Kita orang lama, misalkan nih, kita senior orang lama, kita tuh terpaku dengan style kita yang itu-itu aja, yakin nggak? Kita tuh harus ngelihat dunia luar, kita tuh harus berubah. Nah, kadang anak-anak baru itu membawa warna-warna yang baru, membawa style-style yang baru, dan akhirnya kita bisa aplikasikan di kita, dan style foto kita berubah. Gimana nggak senior banyak yang nggak ngejob? Saya bukan bilang rezeki itu memang dikasih, tapi ada juga rezeki yang kita jemput. Salah satunya dengan merubah gaya foto kita. Ini kayaknya udah mentok, ini aja, kita harus ganti lagi nih. Yang terbaru kayak mana nih fotonya, gimana nih biar berkembang lagi kayak mana. Semua sistem tuh harus dirubah, lambat laun kita harus rubah. Nah, kebanyakan senior itu nggak susah ngejobnya, memang Allah juga mungkin lagi turunkan rezekinya, mungkin bisa jadi. Bisa juga karena terlalu mempertahankan ego. Masih ada yang motret nunjuk-nunjuk awan, coba bayangin. Masih ada yang posisinya kayak gini, coba. Zaman sudah modern kan, saya bukan nyalahin, itu gaya dia. Tapi jangan nyalahin ketika yang baru-baru banyak job, kalian bilang job kalian ditikung. Yang namanya pengantin modern tentu dia ngeliat di Instagram, ya kan, hasil fotonya kan, tentu dia ngebandingin. Ya kalau kalian senior fotonya gini, nunjuk awan, terus apalagi yang aneh, ya kayak itulah, masih pose-pose yang lama, ya pasti orang ngeliriknya ke fotografer yang baru pasti kan. Tentu harga lebih terjangkau daripada senior. Mungkin senior lebih mahal karena dia ngerasa senior ngemahalin, tapi harga hasil fotonya juga bisa biasa aja, ya kan. Nah, akhirnya kita tuh saling menyalahin. Coba buat open minded, terima teman-teman yang baru, buat join, bergabung kita itu nanti biar ada kesetaraan di fotografer duri gitu. Nah, juga saya pernah sempat bilang bahwa fotografer tuh harus punya harga standar. Kalau saya 100% nggak setuju. Karena kita bukan jualan barang, yang kita jual adalah jasa. Pelayanan kita itu tuh menentukan harga. Hasil foto kita, cara kita ngelihat itu menentukan harga. Kamera yang kita bawa, equipment itu kan bakal nentuin harga. Nah, kita patokin harga 5 juta nih. Ini kameranya Z6, yang ini nih 5.100. Orangnya bakal lari ke situ. Akhirnya diuntungkan yang siapa? Yang kameranya yang bagus. Yang ngomong tadi itu kameranya yang bagus, yang minta harga disetarakan. Jadi jasa itu nggak ada
istilah harga standar. Jadi jasa itu penyediaan jasa itu nggak ada standarnya, tergantung dari pelayanannya. Nah terus yang satu lagi adalah tentang tikung menikung dalam usaha. Nah saya sampai hari ini tuh saya nggak bergaul sama fotografer yang ada di kota saya. Cuman beberapa orang yang saya dekat memang di fotografer ini, dan ada juga yang teman kerja istilahnya, tapi saya nggak bergaul karena saya udah tahu sih kalau gimana ya, nggak ada yang berani ngomong frontal di belakang. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Dan saya juga orang yang ngomong aja frontal. Kalau saya nggak suka ya saya bilang aja langsung kayak gitu, daripada ngomong di belakang. Termasuk saya adalah orang yang diomongin di belakang. Jadi kemarin saya sempat bikin di Instastory, kalau yang nggak ada yang nggak suka dengan Seven Color, silahkan datangin ke studio, kita ngobrol, kita cari kesepakatan. Tapi nggak ada satupun yang berani datang. Ya kayak gitulah. Sekarang cowok udah kayak cewek, cewek kayak cowok. Saya buka aja nih, kalau ada yang nggak suka dengan Seven Color, silahkan temuin saya, nomor WA-nya ada, kita ngobrol. Dan kalau kita nemu kesepakatan, kita sepakat dalam satu hal. Kalau kita nemu perbedaan, kita mentoleransi perbedaan tersebut. Nah mungkin itu aja kisah saya ini ngejalanin Seven Color sampai sekarang. Satu lagi saya mau bilang, sebenarnya ada beberapa hal nih yang terkadang tuh lucu. Saya mau sampaikan buat teman-teman fotografer, sibuklah dengan kesibukan diri kita sendiri, sibuklah dengan job, sibuklah dengan gimana dapatin ton yang lebih bagus, sibuklah gimana cara bikin promosi, sibuklah gimana cara bikin feed Instagram yang bagus, sibuklah sama usaha kita. Jangan sibukkan dengan job fotografer lain. Kalau dia rame ya alhamdulillah, karena kita tuh harus tahu ada masa, ada orangnya. Setiap orang ada masanya, nggak akan selamanya si fotografer yang ini. Bahkan fotografer yang saya bilang hits tuh sekarang udah nggak ngejob lagi, udah tutup vendornya, padahal ya baru hitungan tahun. Kita nggak tahu, karena semua itu Allah yang kasih rezeki. Jangan julitin usaha orang lain. Kalian tuh kalau seandainya ngelihat orang usahanya jobnya banyak, ya kalian datangi, tanya gimana cara bikin paket, gimana ini, tanyain kenapa bisa murah, kenapa bisa terjangkau. Saya bahkan kita juga ada paket yang sampai dengan 15 juta ada juga. Ada, percaya nggak? Sebelum ada fotografer baru nih di Duri, sebelum ada mereka nih yang ngeklaim diri mereka tuh high end, memang hasilnya juga high end lah kan. Kita tuh sering dapat itu, makanya saya bisa beli kamera, beli mobil, beli segala macam. Duit dari foto, beli nih semuanya dibeli pakai uang, bukan pakai ngepet. Nah itu dia. Jadi jangan sibukin diri dengan ngejulitin orang. Kalau kita ngelihat seseorang itu jobnya banyak, ya kita cari tahu gimana dia bisa ngedapetin itu semua. Kita belajar dari situ. Nah ini yang terjadi adalah dia sibuk ngomongin orang lain, dan itu tuh terhitung dosa di hadapan Allah, dan itu bakal menyempitin rezeki kalian. Saya mau kasih tahu nih, orang yang ngomongin saya di belakang tadi tuh sekarang jobnya cuma satu-satu. Bukan sombong, bukan saya bilang job saya banyak. Mungkin saya juga bakal kayak gitu, tapi setidaknya ketika job saya sepi, saya nggak punya rasa bersalah karena ngelakuin dosa, menggosipin orang kayak gitulah. Ya karena mungkin ada yang lebih bagus dibandingkan saya. Ya karena itulah mungkin kalau kita nggosipin orangnya kayaknya enggak lah. Kita laki-laki guys. Jadi kalau ada yang nggak suka, didatangin aja, open minded aja, ngomong frontal di depan, puji orangnya di belakang. Oke, mungkin sekian aja video kali ini. Semoga bermanfaat cerita kita kali ini. Saya bukan mengharapkan respect dari kawan-kawan, hanya ingin berbagi saja. Saya perjuangkan ini semua itu karena saya sadar saya itu datang dari keluarga yang orang ayahnya sudah nggak ada, dan saya tahu kalau kita nggak kerja kita nggak makan, kalau kita nggak kerja kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya di rumah saya bakal sempat di fase pacar saya ngajak jalan minyak bensin
itu kosong. Alhamdulillah istri saya sekarang, itu dia pacar saya dulu, nerima semuanya dengan orang tepat bakal nemuin situasi yang tepat. Oke, terima kasih udah nonton video kita kali ini. Nanti kita lanjut di Q&A. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.